di iPhone itu kalau foto ya beda kayak Android. Di Android gue suka. Lebih bagus. Split screen. iPhone sampai tipe yang paling gede tuh nggak bisa. Handphone segede gitu, full aja terus. Apa split screen sih, maksudnya lu potek HP lu? Plusnya adalah lu minim untuk kena virus. Oke. Soalnya di kita nih ya nggak ada undangan-undangan nikah tapi APK, resi APK nggak ada. Ya, hello and welcome back to iCheck Live. Gue Indra dan Gue Satria. di depan kamera sekarang, bukan di belakang. Depan Tapi banget, ngadepnya ngadep gua. By the way, sorry nih kalau Ngadep misalnya agak kurang sopan karena membelakangi penonton tuh gimana gitu. Oh iya. Ya kan? Tapi memang gue jelasin dulu, kita dulu punya segmen yang mirip kayak gini, namanya ETVI. 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 Tapi Apa konteksnya itu news Iya, dan news. rumor. Nah, sedangkan sekarang news sama rumor tuh udah gue bawain sendiri. Betul. Gitu. Dan ya, di video kali ini tuh konsepnya kayak ETVI. Cuman kita kayak bikin segmen baru namanya Detek. Apa tuh detek? Debat teknologi. Iya. Ya kan. Dan Apa di awal nggak ngontek? apa tuh? Ngobrolin teknologi. Iya, kontak dong. Dan ya, di video kali ini episode Detek pertama kita kali ini. Oke. Ini Detek debat teknologi ya. Oke. Bukan debat ketek. Kok tau lu puas banget sih. Emang ketek kiri makanan lu selalu berdebat. Enggak sih. Ya mungkin kalian agak sedikit berbeda ya, karena memang ya konsep ETV itu seperti ini dari dulu Iya, gitu ya. benar, Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang kita suka nggak jelas gitu. Di episode pertama kali ini kita akan membahas seputar fitur-fitur apa yang tidak ada di iPhone tapi ada di Android. Iya. Nah ini relate sama si Satria ini. Sampai hari ini lu masih pakai Android. Sat. Yoi. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur yang gue nggak bisa dapetin di iPhone. Ini Khususnya kurang ajar iOS. ini ya. Kalau kalian tahu video-video iCheck Live 2015-2016, ya kalian tahu pasti dia ini kan Xiaomi mania gitu kan. Yoi. Kapan next gen iPhone tuh bakal di launching sama Apple pastinya, bukan sama Xiaomi ya? Xiaomi. Masih lucu nih kadang-kadang. Yang pertama itu karena gue seorang videografer yang cukup profesional, fitur kamera pause di iPhone khususnya Video. video. Jadi kalau lagi ngerekam video tuh nggak ada pause-nya. Kan bisa lu edit. Iya gue tahu, tapi itu lebih simpel kalau misalkan gue mau update status WhatsApp atau Instagram. Pause dulu. Ambil dulu kontennya, apa footage-nya, terus bisa di pause. Jadi langsung auto edit. Oh lanjut gitu. lagi. Lanjut lagi. Kalau diselesai. Selesai, potongnya banyak. Iya. Tapi di iPhone emang nggak bisa ya? Nggak bisa, coba aja. Lu yang pulang explore Mana? video. Coba di pause. Kemarin bisa. Tapi dulu ada jailbreaknya ada. Emang ada? XJB-nya. Sampai segitunya ya? Iya sampai segitunya. Ya nggak tahu ya kenapa ya alasan Apple Sampai di nggak iOS ngasih 16 pause. tuh nggak ada. Tapi itu menjadi concern. Iyalah, itu salah satu fitur yang Yes. lumayan berguna lah menurut gua. Iya, oke. Ya, oke. Ada tanggapan? Nggak. Nggak ada. Pas. Ya, Pas itu ya? gue setuju kenapa. Dari gua lagi nih berarti. Gue dong. Lo. Gantian, Oh, lu juga selang-seling. ada keluhan lu? Ada lah. Kalau menurut gua kekurangan iPhone fitur ya. Iya, fitur. Yang tidak menjadi sekuat Android adalah Apa tuh? tidak bisa dijadikan sebagai remote AC. Gila, itu fitur tercanggih sih. Tidak bisa buat ganti TV. Tuh kan. Kenapa Ini gua sih? nggak tahu nih mau Loh, itu kan ngedebat. fitur yang menurut gua Iya. keren. Nggak Cuman tahu sih jadi lu itu nyindir atau gimana? enggak, Bro. Enggak, ya. Kan multifungsi keren. Iya, keren sih. Cuman kan mungkin ada yang usernya lebih, wah ternyata nih HP lebih enak buat ganti channel dibanding nelpon. Make sense dong. Make sense. Atau mungkin remote-nya lagi hilang. Remote lagi hilang. Benar. Jadi terpaksa HP dia digunakan sebagai primary remote dan dia membeli HP baru lagi. Nggak, tapi itu kan third party apps kan? Iya. Bukan dari bawaan HP-nya kan? Tapi ada misalkan contohnya brand Xiaomi gitu ya. Ada dia nih remote apa nih Oh apa. gitu. Dari Karena Xiaomi ngerilis ada yang perkakas, infrared. perkakas, perabotan rumah tangga, Mi TV, Oh jadi iya, ekosistem. benar-benar. Nah itu masih oke lah. Tapi Oh, Android gitu. lain kan bisa kan? Lu nggak nyindir tapi kan? Enggak. Oh, iya. Nah, apa sih? Enggak. Ya itu sih. Oh iya, yang ketiga itu menurut gua karena gua orang ini cukup estetik gitu ya. Estetik abis. Estetik abis. Gua harus presisi kayak gua mau semuanya rapi tertata di home screen gua. iPhone tuh kenapa harus nempatin posisinya tuh harus di atas dulu, harus rapiin dulu di atas. Home Kenapa screen? nggak? Iya home screen. Manajemen app. Jadi nggak bisa di Gue paling balikin bawah. tanya ke Android kenapa dia munculnya di bawah. Iya. Atasnya widget biasanya kan. Iya iya. Nah iya. itu. Ya itu mah kan tapi bisa diganti. Oh, lu Kita bisa mau pindah pindah-pindah ke mau ke atas. tengah. Iya. Ya
itu bukan masalah presisi. Kenapa lu mau naro icon bolong-bolong? Kan biar rapi, dari atas dulu penuh baru ke bawah. Iya, tapi kenapa nggak simpel? Misalkan gue pengen ngaturnya kanan kiri, ada kanan kiri lurus ke atas semua. Tengahnya kosong. Atau widget jam. Iya juga, bener. Ya kan? Itu custom lebih customizable di Android. Iya, betul, dan betul. dulu ada juga jailbreaknya. Buat kayak gitu. Ada Spring Tomize ya? Oh, iya. Iconoclasm. Oh iya. Itu dia bener-bener bisa lu arrange, jadi cuma kayak di tengah doang. Cuma ada ukuran row-nya, ada ukuran fontnya. kolomnya, Iya. gitu-gitu. Tapi ya defaultnya iPhone yang memang dari dulu seperti ini. Nggak tahu sih. Ya mungkin emang udah jadi ciri khas juga. Ya gue setuju juga sih. Mungkin ada banyak orang juga yang pengen kayak lu sih. Ya iyalah pasti. Lu nggak pengen? Enggak. Mungkin karena emang dari dulu udah begitu aja, ya udah. Emang kebanyakan Apple user gitu, udah kebentuk kayak gitu. Ya terkurung udah gitu, udah gitu-gitu aja. Iya, mau dituntut apa lagi? Lu Lu mah serius nih. kalian pemberontak. Ya kan maksudnya pengguna Freedom harusnya ya? bebas. Mas dong. Bobi juga gitu tuh orangnya. Iyalah. Maksudnya kayak, gue mau bebas gitu. Nggak bisa, lu harus diatur. Ini produk punya gua. Gitu kata Apple. Sedangkan Android itu kayak, silahkan lu mau jungkir balik. Oh iya, lu mau apain Kurang kayak. lebih begitu. Benar. Dan gua akui. Kalau dari gua berikutnya tadi remote AC udah. Oh. Kenapa? Di iPhone itu kalau foto ya, beda kayak Android. Di Android gue suka. Lebih bagus pasti. Bukan. Apa dong? Di foto itu ada watermarknya. Oh. Jelas gitu lo foto dari HP yang mereknya ini yang lu beli dengan jerih payah lu gitu. Oh, ada watermark. iPhone nih Triple kamera. triple kamera, quadruple kamera. Kalau iPhone nih mau lo iPhone 14 Pro, mau lo iPhone 12, mau iPhone 10, mau iPhone 2G, begitu aja udah polosan. Iya ya. Kurang show off. Harusnya kan ada watermark dimanapun. Bahkan kalau lu foto truk transfer, harus ada watermark lah minimal. Karena kan biasa ya, Apple, iPhone, pasti kan dulu ada pride-nya nih. Lu Twitter for iPhone. Oh iya benar. Harusnya pas iPhone foto, mau lu iPhone berapa aja, shoot on iPhone, bawahnya senggol dong. Kok nggak bisa diedit gitu ya? Iya. Oh iya. Customize gitu. Jadi jangan flat-flat amat lah. Iya sih benar. Setuju gue. Nah sekarang lanjutannya nggak tahu nih yang keberapa, 5 kali ya? Iya 5. Kenapa di WhatsApp itu, di aplikasi WhatsApp ya khususnya, nggak tahu di aplikasi lain sih. Gue biasa pakai WhatsApp soalnya. Ngirim dokumen itu nggak bisa langsung gitu loh, direct ke file kita, apa yang udah kita ambil atau file-file kita tuh. Misalkan gue mau ngirim foto gitu, harus pindah ke file dulu fotonya, baru bisa ke dokumen. Ngirim dokumen. Nggak harus dokumen sih. Foto juga. Jadi kan biar kualitinya lebih bagus gitu loh, Ndra. Kalau pakai dokumen. Kalau ke iPhone harus ke files dulu, baru send dokumen. Diambil dulu file. By the way, buat teman-teman yang belum tahu ya, kalian tuh bisa ngirim RAW foto di iPhone, RAW video, large video di WhatsApp, uncompress itu bisa pakai files ya. Dan itu yang dipertanyakan oleh Satria tadi. Iya, betul. Kalau di Android langsung aja. Filenya soalnya gabung, file foto, file apa ya di karena situ sudah aja. seperti itu regulasinya. Aduh, ini jawaban lu kayak politisi. Bukan gitu. Karena jawaban. memang untuk location filenya itu benar-benar sudah dikotak-kotakan sama Apple. Tidak semudah kayak lu buka Windows Explorer lah ibaratnya gitu. Iya benar. Jadi kalau dulu bahasanya tuh SSH-nya itu langsung ke direct nih, mana yang root, mana yang bisa lu akses gitu loh. Nah, sedangkan ketika lu ngirim files, itu kan developer pasti nyesuaiin sama platformnya, sama iOS. Berhubung ini untuk iOS dan dia agak dikekang sedikit untuk filenya, jadi adanya batasan untuk ngirim file foto ya foto, video ya video. Untuk akses dokumen pun juga lu akan diarahin ke aplikasi files, aplikasi third party. Dan foto atau video yang ada di galeri iPhone, kalau itu filenya gede, ini kita ngomongin WhatsApp, itu nggak bisa karena limit kan, atau enggak kompresnya gitu. Kompres benar. Ya, kalau misalnya kalian ngirim video yang gede banget size-nya, itu bakalan ke trim. Ke trim lagi. Trim gitu kan, semakin gede filenya. Ya caranya harus pakai filesnya mungkin ya itu. Karena memang prosedur untuk file aksesnya seperti itu gitu. Jadi memang tidak seterbuka itu. Berikutnya nih gua agak nyambung ke yang lu. Apa tuh? Yang menurut gua nih kenapa iPhone tidak seenak Android? Kenapa harus selalu melalui iTunes? Ya, maksudnya ini masih relate sama yang lu bilang tadi. Karena memang iTunes itu udah kayak gardu gak sih? Atau enggak pos buat lu lapor gitu. Lu mau kemana, lu mau ke rumah siapa. Dari dulu sampai sekarang. Jadi dia ini ngefilter file-file yang tidak jelas. Yang file-file yang memang damage atau ada malware apa segala macam gak bisa copy kalau zaman dulu. Lu mindahin lagu ya.
Oh gitu. Paling kerasa itu gitu. Karena kan iPhone ini, Apple ini dari dulu ya memang privasinya, secure-nya dia gitu. Jadi mungkin dengan kekangan ini dari Apple tuh ya menjawab sebenarnya. Plusnya adalah lu minim untuk kena virus. Oke. Soalnya di kita nih ya nggak ada undangan-undangan nikah tapi APK, resi, APK nggak ada. Jadi ya intinya balik lagi sih, iPhone ini tidak open source. Iya, kenapa nggak open Bahkan source? di MacBook ya, flash disk lu yang infected sama virus nggak ke-detect. Oh iya sih, benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Nggak infected virus juga nggak bisa pindahin. Harus diformat dulu sesuai format ininya dia. Aduh, ribet Biar bisa kopas, kan? ribet banget. Ya begitulah. Dan yang terakhir, gue rasa ini fitur yang bener-bener lu nggak bisa sangkal ya, nggak bisa lu jawab mungkin, atau lu langsung mati kutu dibuatnya. Anjay. Mati Ini fitur yang aku. sangat gue banggakan sekali di Android, yaitu split screen. iPhone sampai tipe yang paling gede tuh Pro Max ya, nggak bisa. Handphone segede gitu, full aja terus. Apa split screen sih, maksudnya lu potek HP lu? Enggak dipotek, split ya dibelah lah. Oh. Layarnya tuh dibelah, multi Windows lah istilah kasarnya. Jadi lu Ini yang terakhir nih yang menurut lu the best. iyalah. Sepele banget ya. Tadi dulu di iPhone tuh nggak bisa yang split screen, terus di atas misalkan gue lagi nonton YouTube, di bawah gue mau catat apa nih, tutorial apa, gue catetin semuanya di multitasking banyak lah. Dan ketawa jawab. Split screen di Android. Oke, gak usah jawab di iPad atau di mana ya, iPhone gue. Gue juga mau. Menurut gue nih penting. Ini rumor udah lama gak sih? Nggak ada rumor split screen. Nggak ada. Nggak Ada Ndra dulu. Nggak kayaknya. ada. Nggak, kalau iPad tuh gue heran. Layarnya lebih besar. Lebih besar gitu. Cuman kalau di iPhone tuh mungkin ya. Ini mungkin karena resolusi iPhone, diagonal iPhone tuh tidak sepanjang Android nggak sih? Enggak juga lah. Kalau kita lihat Pro Max Iya. sama S23 Ultra, Oh iya. lebih dia bukan gede, maksudnya panjang gitu. Panjang. Jadi enak buat nge-splitnya gitu. Benar. Tapi di HP Android lain juga ada kan? Ada lah handphone Android 500.000 Yang juga diagonalnya ada. mirip-mirip kayak iPhone gitu. Iya, yang Nggak kecil literally gitu. panjang gitu. Iya, tetap ada. Ya iya, cuman nggak seoptimal yang panjang gitu rasanya ya. Benar. Ya cuman ya gue setuju sih, karena kan gini, kalau kita dulu flashback pertama kali di zaman iPhone 6 rilis, Oke. ada iPhone 6 Plus, 6 Plus, dimana saat itu kita bisa landscape landscape. home screen. Oh iya. Dan itu gokil, karena iPhone 6 Plus itu adalah iPhone pertama dengan Plus series pertama nggak sih? Iya, punya resolusi Karena lebih sebelumnya besar. S series doang kan, Ah. 5, 5S gitu kan, nggak ada Iya. 5 Plus. Nah itu bisa landscape. Landscape. Gua kira tuh itu cikal bakalan adanya split screen. Oke. Karena secara diagonal, secara ukuran dia udah mirip-mirip kayak Note waktu itu. Oh iya benar. Iya kan? Udah ada Note belum waktu itu? Udah ada. Udah ya? Udah ada. Ya oke kayak gitu deh. Iya, Tapi tahu. ada nggak sih tuh JB-nya? Sumpah gue lupa loh. Tuh JB tuh ada. Kayak ada deh. Kayaknya ada deh. Ya, jadi nggak hanya split screen, bahkan lu bisa minimize Kecil banget gitu. kecil kayak PIP gitu, kayak picture in Oh, picture. iya. Cuman ini selayarnya gitu, sepage-nya. Ada. Dan gue masih nggak ngerti kenapa Apple belum nerapin sampai sekarang. Mungkin Itu di iOS kan sebenarnya, di iOS doang kan? iOS-nya, operating systemnya gitu. Karena kalau ditanya apakah Apple mampu, harusnya mampu lah. Ya iyalah, Dari Android udah berapa tahun lamanya? udah lama, udah Dan ada itu lama. pun bisa di Android yang Ngoreh lah kasarnya. murah kasarnya gitu ya, yang tidak high end speknya. Iya, benar. Hopefully ya nextnya kalau misalnya itu ada dan bisa lebih optimal, fluid kayak split screen di iPad, Iya. iPad OS, Iya. ya harusnya oke lah. Cuman ya itu gue juga jadi salah Kayak satu. di YouTube misalkan, lu buka YouTube terus miringin iPhone lu, terus ada komen di samping. Sebelahnya komen, sebelahnya Itu kan video asik kan, masih sekarang bisa gitu. ketonton kan? Iya Masih sih. aman aja. Iya sih, iya. Itu gue setuju. Setuju lu ya? Setuju. Split screen. Bunyi. Sakit deh gue. Iya, split Gue screen. rasa cuma itu aja sih. Keluhan-keluhan gue kenapa gue nggak pakai Android. Mungkin kalau- Kenapa gue pakai Android? Kenapa lu sampai saat ini masih pakai Android? Pakai Android. Jadi ya intinya no hard feeling lah di video kali ini. Maksudnya gua pengguna Apple sejak I don't know 2010, Iya. 2009. 2010. Sedangkan Satria juga dari dulu adalah seorang Android user. Dan kalau kalian tahu, gua sama Mas Mobi emang suka ya you know lah bersih tegang gitu. Tapi ya tetap di luar itu kita tetap berteman. Betul. Karena ya nggak mungkin juga karena lu Android, Apple. Gue pakai iPhone nih, lu mah masuk aja ke got. Nggak gitu. Nggak gitu dong. Ya kan itu lagi viral kemarin gitu. Yang mana nggak tahu Yang kan? lagi di platform sebelah tuh kayak Oh, gitu. iya, Maksudnya nggak kayak gitu sebenarnya. Iya, nggak kayak Lagi-lagi device atau smartphone ini kan cuma perangkat yang Memudahkan kehidupan memudahkan kita. kehidupan kita sehari-hari Betul. gitu. Dan kalau misalnya ada beda merek, beda apa mah
menurut gua norak banget sih kalau misalnya sampai lu circle-circlean gitu. Sampai ribut lah. Dan balik lagi, tujuannya video ini adalah plus minus, kelebihan dan kekurangan dari antara Android dan iOS ya, kita ngomong Apple gitu ya. Oke. Masing-masing Apple maupun Android pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan di sini kita sharing dan semoga aja nextnya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana mungkin yang selama ini pengguna Apple yang udah lama banget nih dan baru pengen hijrah ke Android jadi tercerahkan. Betul. Atau sebaliknya. Jadi adil dong. Nggak apa-apa kan? Saling membuka pikiran. Nggak apa-apa, silakan kalau misalnya mungkin dia pakai Apple-nya cuma buat iPad-nya, Iya. pakai smartphone-nya Android, gitu kan. Terus khusus untuk remote AC brand yang ini, gitu. Nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Okay. Jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Sorry kalau videonya mungkin agak kemana-mana karena ya konsep kita kayak gini dari dulu gitu kan. Betul. Jangan lupa komen buat kalian yang mungkin ada yang mau berkomentar juga bagaimana pendapat kalian untuk nextnya kita akan ngobrolin apa. Ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Please like, comment, tadi udah ya, udah. Sama share this video dan jangan lupa subscribe buat yang belum karena biar kalian selalu up to date untuk menyaksikan video-video terbaru dari iCek Live. And okay, you guys on the next video. Saya Indra dan gue Satria. Until next time. Goodbye. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Gue masih boleh di sini nggak? Nah, sekarang. Nggak. Pulang nih. Pulang. Jam duluan, Ra. Tong-tongan gue.